Когда водила протянул аукс, все мои волки делают ау. Singing low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah. And you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me. Pengertian pemberhentian. Pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja seseorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan. Dalam pasal 150 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha dan berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Ada beberapa alasan-alasan pemberhentian. Yang pertama, undang-undang. Yang kedua, keinginan perusahaan. Yang ketiga, keinginan karyawan. Yang keempat, pensiun. Yang kelima, kontrak kerja berakhir. Yang keenam, kesehatan karyawan. Yang ketujuh, meninggal dunia. Dan yang ke-8, perusahaan dilikuidasi. Alasan-alasan pemberhentian. Yang pertama, atas dasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Undang-undang dapat menyebabkan seorang karyawan harus diberhentikan dari suatu perusahaan. Misalnya, karyawan anak-anak, WNA, atau karyawan yang terlibat dalam organisasi terlarang. Yang kedua, keinginan perusahaan. Keinginan perusahaan dapat menyebabkan diberhentikannya seorang karyawan, baik secara terhormat ataupun dipecat. Biasanya disebabkan hal-hal berikut. Yang pertama, karyawan tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya. Kedua, perilaku dan disiplinnya kurang baik. Yang ketiga, melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib perusahaan. Yang keempat, tidak dapat bekerja sama dan terjadi konflik dengan karyawan lain. Dan yang kelima, melakukan tindakan amoral dalam perusahaan. Pasal 158 Undang-Undang Perburuhan Nomor 13 Tahun 2003. Perusahaan dapat melakukan PHK bila karyawan atau buruh melakukan kesalahan berat sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan uang milik perusahaan. Yang kedua, memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan. Yang ketiga, mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja. Yang keempat, melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja. Yang kelima, menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja. Yang keenam, membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan. Yang ketujuh, dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Yang ke-8, dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja. Yang ke-9, membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara. Dan yang terakhir, melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Alasan-alasan pemberhentian. Keinginan karyawan. A. Pindah ke tempat lain untuk mengurus orang tua. B. Kesehatan yang kurang baik. C. Melanjutkan pendidikan. D. Ingin berwira swasta. Pasal 162 ayat 1, pekerja atau buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4. Antara lain, A. Cuti yang belum diambil atau belum gugur. B. Biaya atau ongkos pulang karyawan atau keluarganya ke tempat di mana dia diterima bekerja. C.
penggantian perumahan dan pengobatan atau perawatan minimal 15% dari pesangon. Pensiun adalah pemberhentian karyawan atau atas keinginan perusahaan, undang-undang ataupun keinginan karyawan sendiri. Keinginan perusahaan mempensiunkan karyawan karena produktivitas kerjanya rendah, sebagai akibat usia lanjut, cacat fisik, kecelakaan dalam melaksanakan pekerjaan, dan sebagainya. Undang-undang mempensiunkan seorang karyawan karena telah mencapai batas usia dan masa kerja yang tertentu, misalnya usia 55 tahun dan minimum masa kerja 15 tahun. Karyawan yang pensiun akan memperoleh uang pensiun. Kontrak kerja berakhir. Karyawan kontrak akan dilepas atau diberhentikan apabila kontrak kerjanya berakhir. Pemberhentian berdasarkan berakhirnya kontrak kerja tidak menimbulkan konsekuensi karena telah diatur terlebih dahulu dalam perjanjian saat mereka diterima. Kesehatan karyawan. Kesehatan karyawan dapat menjadi alasan pemberhentian karyawan. Inisiatif pemberhentian bisa berdasarkan keinginan perusahaan ataupun keinginan karyawan. Meninggal dunia. Karyawan yang meninggal dunia secara otomatis putus hubungan kerjanya dengan perusahaan. Perusahaan memberikan pesangon atau uang pensiun bagi keluarganya sesuai peraturan yang ada. Perusahaan dilikuidasi. Karyawan akan dilepas bila perusahaan dilikuidasi atau ditutup karena bangkrut. Bangkrutnya perusahaan harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan karyawan yang dilepas atau PHK harus mendapatkan pesangon sesuai ketentuan pemerintah. Proses pemberhentian. Prosedurnya antara lain: A. Musyawarah karyawan dengan pemimpin perusahaan, B. Musyawarah pemimpin serikat buruh dengan pemimpin perusahaan, C. Musyawarah pemimpin serikat buruh pemimpin perusahaan, dan P4D. D. Musyawarah pemimpin serikat buruh pemimpin perusahaan, dan P4P pusat. E. Pemutusan berdasarkan keputusan pengadilan negeri. P4D. Panitia penyelesaian perselisihan pemburuan daerah. Pasal 156 ayat 1. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Pasal 156 ayat 2. Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 paling sedikit sebagai berikut. A. Masa kerja kurang dari 1 tahun 1 bulan upah. B. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun 2 bulan upah. C. Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun 3 bulan upah. D. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun 4 bulan upah. I. Masa kerja 8 tahun lebih 9 bulan upah. Pasal 156 ayat 3. Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yaitu: A. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun 2 bulan upah. B. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun 3 bulan upah. C. Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun 4 bulan upah. D. Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun 5 bulan upah. E. Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun 6 bulan upah. F. Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun 7 bulan upah. G. Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun 8 bulan upah. H. Masa kerja 24 tahun atau lebih 10 bulan upah. Pasal 156. Apabila pekerja atau buruh tidak menerima PHK sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat 1, pekerja atau buruh yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pasal 162 ayat 1, pekerja atau buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri memperoleh uang pengganti hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4. Ayat 3. Pekerja atau buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus memenuhi syarat: A. Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis lambat-lambatnya 30 hari. Pengertian PHK. PHK adalah suatu kondisi yang tidak bekerjanya lagi karyawan tersebut pada perusahaan karena hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan terputus atau tidak diperpanjang lagi. Pemutusan hubungan kerja. Ketentuan mengenai PHK meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus
mempekerjakan orang lain dengan membayar upah timbalan dan bentuk lain. Ada juga dampak PHK yang dimana 1 bagi perusahaan, 1 terhentinya produk sementara, 2 harus mencari penggantinya dengan karyawan baru, 3 melepas karyawan yang sudah berpengalaman dan setia, 4 memerlukan biaya yang besar untuk merekrut lagi. Dan bagi karyawan, timbulnya situasi yang tidak enak karena harus menganggur, 2 terputusnya hubungan dengan teman-teman sekerja, 3 berkurangnya rasa harga diri, 4 hilangnya penghasilan yang diterima untuk membiayai keluarga, dan yang kelima harus bersusah payah mencari pekerjaan baru. Dan ada juga sebab-sebab PHK. 1. PHK atas dasar permintaan sendiri, yang dimana ada di sini 1 masalah keluarga, 2 tidak dapat mengembangkan karir, 3 lingkungan kerja yang kurang nyaman, 4 masalah kesehatan, 5 perlakuan yang kurang adil, 6 tingkat kompensasi yang rendah, dan terakhir pekerjaan yang tidak cocok dengan minat dan bakat. Yang kedua, PHK karena kebijaksanaan perusahaan. 1. Karyawan tidak disiplin, 2 karyawan kurang cakap dan tidak produktif, 3 karyawan melakukan tindak susila, 4 penyederhanaan organisasi dan perusahaan. Dan yang ketiga, PHK karena peraturan perundang-undangan. 1 meninggal dunia, 2 telah mencapai batas usia untuk PHK, ketiga melanggar peraturan yang berlaku, dan yang terakhir berakhirnya kontrak dengan perusahaan. Macam-macam PHK. A. PHK yang bersifat sementara, umumnya berlaku pada 1 karyawan tidak tetap, 2 perusahaan yang bergerak atau menghasilkan produk secara musiman, 3 karyawan yang dikenakan tahanan sementara. B. PHK yang bersifat permanen. PHK yang bersifat permanen terbagi atas 2, yaitu 1 pemberhentian dengan hormat, contoh permintaan sendiri, 2 telah mencapai usia pensiun, 3 meninggal dunia, 4 adanya penyederhanaan organisasi perusahaan, 5 tidak cacat jasmani atau rohani, 2 pemberhentian dengan tidak hormat, contoh 1 melakukan pelanggaran atau kejahatan, 2 terlibat dalam perbuatan yang menentang pemerintah, 3 meninggalkan tugas tanpa izin, 4 sengaja melanggar ikatan perjanjian kerja, 5 merugikan perusahaan tempat bekerja. Usaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan yaitu 1 pekerja atau buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus, 2 pekerja atau buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 3 pekerja atau buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya, 4 pekerja atau buruh menikah, 5 pekerja atau buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan atau menyusui bayinya, 6 pekerja atau buruh mempunyai pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja lainnya di dalam satu perusahaan kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja sama, 8 pekerja atau buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan, 9 karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan, 10 pekerja atau buruh dalam keadaan cacat tetap sakit akibat kecelakaan kerja atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. Uang penggantian hak yang seharusnya diterima meliputi 1 cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, 2 biaya atau ongkos pulang untuk pekerja atau buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja atau buruh diterima bekerja, 3 penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat, 4 hal-hal lain ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.